Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus jika pada kesempatan ini kita diberi lagi waktu kesempatan untuk ada dalam satu persekutuan dalam ibadah minggu pada saat ini, yang walaupun masih kita melaksanakan ibadah di tempat kita masing-masing, kita tetap yakin, kita percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap persekutuan yang kita bentuk dan kita laksanakan. Dan kita yakini bahwa dalam persekutuan kita pada saat ini Tuhan hadir dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama, Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita saat ini. Jemaat disilakan duduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Roma pasal 7 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, baitnya yang pertama, di muka Tuhan Yesus.
Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 183, baitnya yang pertama, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 178, baitnya yang pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Dijemput jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru. Demikian firman Tuhan.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40, baitnya yang pertama, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita memohon kuasa Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, yang adalah Sang Kepala Gereja, dalam persekutuan kami pada saat ini ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Penyertaan-Mu sungguh nyata kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Seminggu kami jalani, kami ada di dalam pertolongan Tuhan. Umat-Mu telah Engkau gembalakan, sehingga kami boleh menikmati dan merasakan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Mensyukuri atas penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kami memohon kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan di dalam firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19 dan ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Firman Tuhan demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.
Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yang akan menjadi tema dalam perenungan firman saat ini, yaitu izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Izinkan Tuhan menuntun hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita di dunia ini penuh dengan berbagai pergumulan-pergumulan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, tidak jarang kita menghadapi berbagai masalah sebagai bagian dari pergumulan hidup kita. Terkadang masalah membuat seseorang frustasi dan mencari pelarian dengan cara yang negatif. Sebagai contoh, ada orang yang karena frustasi lalu ia menghakimi dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Ada orang yang frustasi, untuk mengobati frustasinya seakan-akan hal itu dapat menyembuhkannya, memberikan jalan keluar, lalu ia pergi. Ia mengkonsumsi narkoba, minuman keras. Semua itu dilakukan dengan harapan akan memberikan kelegaan.
Padahal tindakan-tindakan seperti itu sama sekali tidak diperkenankan oleh Tuhan dan tidak merupakan jalan keluar bagi kita sekalian. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi suatu masalah yang kemudian akan membawa kita pada hal-hal yang tidak diinginkan, maka datanglah kepada Tuhan. Segala masalah yang bisa membuat kita menjadi orang yang frustasi, pada akhirnya ketika kita berharap kepada Tuhan, menaruh permasalahan kita kepada Tuhan, semuanya akan menjadi sukacita bagi kita. Selalu ada saja jalan keluar yang Tuhan pasti anugerahkan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun sesungguhnya menghadapi sesuatu masalah itu tergantung pada bagaimana cara kita untuk memandang serta memaknai permasalahan hidup. Jika saudara dan saya selalu berpikir yang positif, maka masalah akan dimaknai sebagai suatu ujian yang harus diselesaikan dengan baik sehingga kita dapat naik kelas. Namun bagi orang yang berpikir negatif, masalah akan dimaknai sebagai sesuatu yang menghancurkan dan harus dihindari. Padahal saudara, sepanjang kita hidup di dunia ini, dimanapun kita berada, pasti kita akan menghadapi dan merasakan masalah-masalah hidup ini. Kita tidak bisa menghindari. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 18 sampai 19 digambarkan betapa degilnya hati manusia yang selalu melihat orang lain salah lalu ia menghakiminya. Seolah kehidupan orang yang menghakimi sudah lebih baik daripada orang lain, sehingga dapat dengan bebas menghakimi sesamanya. Demikian juga dalam kehidupan kita saat-saat ini terjadi pertengkaran. Apakah pertengkaran itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita ataupun di dalam persekutuan-persekutuan, perselisihan antara satu dengan yang lain? Karena pemicunya ingin menonjolkan egonya dan selalu melihat kelemahan orang lain. Benarlah yang dikatakan oleh Yesus, mengapakah engkau melihat selumbar di mata sesamamu, saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Matius 7 ayat 3. Dalam gambaran seperti itu, saudara-saudara, Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30 mengajak saudara dan saya untuk selalu bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Bersyukur mudah kita lakukan saat kita sedang bersuka cita. Tetapi ini akan berbeda saudara jika kita berada dalam suatu pergumulan yang sangat-sangat berat. Penderitaan, persoalan, permasalahan hidup yang sangat kompleks. Padahal firman Tuhan meminta kita untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun. Sebab pada saat kita bersyukur,
dan menyerahkan seluruh beban kita kepada Tuhan, kita dapat memikul kuk yang Tuhan pasang sehingga jiwa kita mendapat ketenangan. Ketika Tuhan memanggil Abraham dan memintanya pergi untuk meninggalkan negerinya dan ayah ibunya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya, Abraham tidak pernah protes. Dengan taat dia meninggalkan negerinya, ayah dan ibunya ia tinggalkan. Sama sekali tidak ada keraguan karena dia meyakini bahwa jika Tuhan yang memintanya, maka Tuhan yang akan menyertai dan menolongnya. Sungguh suatu kepasrahan dan kerelaan untuk dipimpin oleh Tuhan. Abraham meyakini janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, diberkati dan namanya dibuat masyhur. Bandingkan saudara dengan Kejadian pasal 12. Dia mengamini hal itu meskipun dia sendiri tidak tahu hendak Tuhan bawa kemana. Dalam hal ini hendaknya kita seperti Abraham yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan, bergantunglah kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi saya maupun dalam keluarga saya. Sekalipun kita di lembah kekelaman, jika bersama dengan Tuhan, maka lembah kekelaman tersebut akan Tuhan ubah menjadi suasana surgawi. Demikian juga ketika Abraham mengutus hambanya menemui kaumnya untuk mencari istri buat Ishak, hambanya mengemban tugas tersebut dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berdoa di dekat mata air dan ia meminta tanda. Apabila seorang gadis datang menimba air, dia akan meminta untuk diberikan minum dari bujangnya. Tidak lama setelah ia berdoa, datanglah Ribka untuk menimba air dan hamba Abraham meminta agar diberikan minum. Ribka memberikan minum dari bujangnya, termasuk unta-untanya. Kita bandingkan dengan Kejadian pasal 24 ayat 42 sampai 48. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepasrahan dan ketergantungan hamba Abraham kepada Tuhan menjadi suatu kunci dari keberhasilannya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mau mengangkat tangan di hadapan Allah sebagai tanda kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan kita, dalam persoalan, dalam pergumulan hidup kita. Ia akan membereskan dan menjawab doa permohonan kita. Hari ini saudara, bertepatan 5 minggu setelah hari Pentakosta, kita dilawat firman Tuhan agar mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus untuk menolong kita menghadapi hari-hari kita yang sangat berjalan dengan cepat. Pertanyaannya, apakah hidup kita ini
sudah berguna bagi sesama di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, apakah hidup kita ini sudah berguna bagi sesama di hadapan Tuhan? Marilah kita hidup dengan bijaksana selagi Tuhan memberi kesempatan kepada saudara dan saya. Karena itu kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu kesempatan yang Tuhan beri kepada kita kapan akan berakhirnya. Tetapi firman Tuhan, tetapi kita diingatkan agar supaya mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Seperti lirik lagu, hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan bersama lagu hidup ini adalah kesempatan. Kita ikuti bersama pujian ini dan kita hayati syair lagu ini. Kita mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, sekali lagi kita persembahkan pujian ini kepada Tuhan. Kita mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, dengan lagu ini senantiasa akan mengingatkan kepada kita bahwa selagi kita masih kuat dan selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, pakailah hidup kita ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Karena ada waktunya, saudara, kita tidak akan mampu lagi
kekuatan kita sudah berkurang. Kita berkeinginan untuk menjadi berkat, tetapi apa daya, kekuatan kita sudah berkurang. Kita tidak mampu lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pemuda, pemudi, remaja, anak-anakku sekalian, mari kita menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pergunakan dengan baik sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8a, dikatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Marilah kita izinkan Tuhan untuk senantiasa menuntun hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 383, baitnya yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus
Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita wujudkan syukur melalui persembahan kita dengan mengingat apa yang difirmankan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau keterpaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan baitnya yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur kita. Dan dalam doa syafaat ini kita mendoakan jemaat yang sudah hadir beribadah. Kita mendoakan yang berulang tahun, dan kita mendoakan yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka. Janda, duda, yatim piatu yang sakit dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Pekerjaan jemaat, pelayan di gereja PUK Jemaat Kanaan, keluarga ataupun pribadi yang memberi persembahan diakonia dan untuk pembangunan gereja. Dan kita mendoakan persembahan
yang telah kita beri dalam ibadah saat ini dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, waktu kesempatan Tuhan beri kepada kami untuk meresponi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami seminggu yang telah kami lalui bersama. Kami boleh menikmati berbagai kemurahan Tuhan dengan berbagai berkat-berkat-Mu, teristimewa kekuatan, kesehatan, serta keselamatan boleh kami terima. Saat ini ya Bapa, dalam menyatakan syukur kami kepada Tuhan, kami ada di dalam persekutuan, kami beribadah kepadamu, kami boleh memuliakan Tuhan, kami mempersembahkan kidung pujian kami kepadamu, dan firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama. Firman-Mu benar-benar mengingatkan dan menguatkan bagi kami di dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Dan kami sungguh mengakui di hadapan kekudusan-Mu, kadangkala dalam kehidupan kami dengan berani untuk menghakimi sesama kami. Ampuni kami ya Bapa, karena penghakiman bukan hak kami, tetapi itu adalah hak dari Tuhan sendiri. Ampuni kami ya Allah, kadangkala kesempatan waktu yang Tuhan anugerahkan kami tidak pergunakan dengan baik. Kadangkala kami mempergunakan kesempatan dan waktu yang ada hanyalah untuk yang sia-sia, hanyalah untuk sukacita sementara, untuk memuaskan hasrat kami, untuk memuaskan apa yang kami inginkan menurut hati dan pikiran kami. Melalui kebenaran firman-Mu sesungguhnya mengingatkan kepada kami bahwa selagi kami masih kuat, selagi kami diberi kesempatan waktu oleh Tuhan, kami akan pergunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena ada saatnya Bapa, kami tidak dapat lagi menjadi berkat bagi sesama kami ketika kekuatan kami sudah menurun. Kami tidak mampu lagi untuk berbuat. Olehnya Bapa, firman Tuhan dan lagu yang telah kami nyanyikan bersama akan mengevaluasi, mengoreksi diri kami masing-masing, apa yang telah kami perbuat selama ini. Olehnya Bapa, firman Tuhan yang telah kami dengarkan termeterai di dalam hati kami masing-masing. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah boleh beribadah kepada Tuhan pada saat ini, meresponi kebaikan kemurahan Tuhan. Kami percaya Bapa, dalam ibadah yang mereka lakukan tidak akan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi mereka sekalian, serta akan memotivasi mereka di dalam menjalani hidup dan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Pakailah mereka ya Bapa
sesuai talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka sekalian. Kami percaya bahwa kehadiran mereka dalam persekutuan di rumah, di tempat mereka masing-masing tidak akan sia-sia, tetapi benar ya Bapa, akan menjadi sukacita bagi kehidupan pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih setia Tuhan, pendampingan dari Tuhan dalam perjalanan 1 tahun. Di saat mereka ada dalam pergumulan, di saat mereka boleh bersukacita, Tuhan selalu hadir. Dan pada saat ini ya Bapa, mereka boleh menyatakan kesaksian iman mereka. Mereka bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas ketambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka sekalian. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, dalam kehidupan mereka selanjutnya, penggembalaan dari Tuhan senantiasa akan mereka rasakan. Mereka akan menikmati berbagai kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih perkenankan untuk dijalani. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka masing-masing. Harapan kami bersama, kiranya harapan mereka untuk menikmati sukacita benar-benar akan terwujud. Dan ketika ketambahan usia boleh mereka terima, mereka pun kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami serahkan keberadaan kehidupan mereka ya Bapa. Di dalam kuasa Allah, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menyertai mereka sepanjang seminggu ke depan dalam menjalani kehidupan ini. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan mengenal keberadaan kehidupan mereka satu persatu. Olehnya Bapa, kami datang di dalam kerendahan hati. Tuhan akan tetap menolong mereka, menyertai mereka dalam menjalani kehidupan sesuai kenyataan yang mereka jalani saat-saat ini. Di dalam penyertaan Tuhan, di dalam penggembalaan Tuhan, mereka akan terus menikmati sukacita dan selalu mereka bersyukur kepada Tuhan. Kekuatan serta penghiburan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka sekalian. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami memohon kepadamu ya Allah, Tuhan akan beracara dalam kehidupan mereka. Tuhan mengenal pergumulan, penderitaan mereka atas penyakit yang mereka derita. Kami memohon kepadamu ya Bapa, berkenanlah Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sedang sakit pada saat ini. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah dokter dari segala dokter. Tuhan akan berperkara dengan mereka. Tuhan akan memberkati mereka, memberkati obat, makanan, air yang dikonsumsi. Dan pada saatnya Bapa, mereka boleh merasakan kelegaan dan sukacita
melalui kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka sekalian. Demikian ya Bapa, bagi pekerjaan jemaat-Mu, baik yang sudah dikerjakan seminggu yang telah dilalui dan pekerjaan mereka yang sudah direncanakan untuk dikerjakan pada seminggu ke depan, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, mereka boleh menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan melalui usaha dan kerja mereka sesuai pekerjaan mereka masing-masing yang telah mereka laksanakan. Mereka boleh menikmati berbagai kemurahan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Mereka telah memanfaatkan berkat-berkat dari Tuhan, baik untuk pribadi maupun untuk keluarga mereka masing-masing. Demikian dalam rencana dan kerja mereka ke depan. Seminggu yang akan dijalani, kami memohon penyertaan dari Tuhan. Kekuatan, kesehatan, serta keselamatan akan menjadi milik mereka sekalian. Sehingga pada minggu yang akan datang, kami boleh bersama-sama dalam sukacita dan kembali menyatakan rasa syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan melalui ibadah seperti yang kami lakukan saat ini. Bagi pelayan gereja di Gereja POG Jemaat Kanaan, kami percaya bahwa mereka telah dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan yang ada di Jemaat Kanaan ini. Kami memohon kepada-Mu, Tuhan terus menolong dan memberkati, berikan kemampuan, kesabaran dan kesetiaan di dalam melayani umat Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam pelayanan yang mereka beri, semuanya akan mendatangkan sukacita melalui kehadiran sebagai pelayan Tuhan yang Engkau percayakan untuk menggembalakan domba-domba Allah. Persekutuan ini, jemaat-Mu hari demi hari selalu ada di dalam kebersamaan, persekutuan yang kuat, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka boleh menerima dan mengakui keberadaan kami dalam persekutuan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin ya Bapa, jadilah mereka dalam pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang akan mereka terima dari pelayanan mereka, sehingga akan membawa sukacita dalam melaksanakan tanggung jawab yang mulia dan menjadi sukacita dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Demikian kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang boleh memberi persembahan untuk persembahan diakonia, untuk pembangunan gereja. Ya Bapa, kami percaya apa yang mereka beri adalah sebagai tanda kesaksian iman mereka, sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan. Olehnya Bapa, berkenanlah Tuhan menerima dan menyempurnakan persembahan syukur yang telah dipersembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Dan Tuhan pun akan mempertambah-tambahkan berkat dalam kehidupan mereka selanjutnya. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Ya Bapa, Tuhan yang memberi kepercayaan kepada mereka untuk melaksanakan tanggung jawab. Olehnya Bapa, kami memohon, kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat dari Tuhan akan memperlengkapi mereka, sehingga
mereka boleh melaksanakan tanggung jawab yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, dan menjadi sukacita kami dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan pun akan memberkati mereka baik secara pribadi maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian bagi para dokter, para medis yang terus berupaya memberikan pelayanan kepada mereka yang sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, memberkati mereka. Pelayanan mereka diberkati. Tuhan akan memakai mereka dengan luar biasa. Kuasa-Mu akan nyata lewat pelayanan yang mereka beri. Beri kemampuan, kesabaran, dan senantiasa Tuhan pun akan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta keselamatan. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, ibu-ibu yang sedang mengandung, dalam menantikan untuk kelahiran anak di tengah-tengah keluarga. Kami memohon kepada-Mu ya Bapa, Tuhan senantiasa menganugerahkan, memberi kekuatan, kesehatan serta keselamatan bersama dengan bayi yang sedang dikandung pada saat-saat ini. Dan pada saatnya ya Bapa, para ibu-ibu yang mengandung akan melahirkan dengan selamat, dan anak yang akan dilahirkan dengan sukacita disambut dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga akan membawa suatu sukacita dan kebanggaan, dan kembali mereka boleh bersyukur kepada Tuhan atas karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian pada kesempatan ini kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Sepanjang seminggu yang akan kami jalani ke depan ini, kami menyerahkan tubuh jiwa kami hanyalah dalam kuasa Tuhan, dan menjadi satu kepastian dalam iman percaya kami kepada Tuhan, kekuatan, kesehatan, serta keselamatan. Dan kami akan menikmati berbagai berkat-berkat-Mu melalui usaha dan kerja kami sepanjang seminggu ke depan. Demikian bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama dengan keluarga, dengan jemaat di gereja pokok jemaat Kanaan ini, terpisah oleh karena pekerjaan, terpisah oleh karena pendidikan, oleh karena keluarga, dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan tetap mereka rasakan. Dan suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami, keyakinan iman kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebab firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dipersilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 346, baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Kristus mengawali
Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, baitnya yang pertama, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita saat ini. Saya mewakili rekan-rekan pelayan yang ada di gereja POG Jemaat Kanaan menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah saat ini, walaupun tetap kita laksanakan di tempat kita masing-masing, tetapi hal ini akan membawa sukacita dan berkat bagi kita semua. Tetap kita bersabar menunggu proses selanjutnya. Kita tetap memperhatikan situasi dan kondisi dengan keberadaan kita saat-saat ini. Kita diperhadapkan dengan pergumulan atas COVID-19, dan tetap kita berdoa kepada Tuhan. Dalam waktu Tuhan sendiri, saatnya kerinduan untuk beribadah di rumah Tuhan pasti akan terwujud. Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita dalam menjalani kehidupan hari ini, besok, dan seterusnya. Shalom.